Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Oke, setelah di video sebelumnya aku udah bahas review tentang mata kuliah semester 1 anak DKV. Sekarang aku bakal lanjut, aku bakal nge-review mata kuliah semester 3. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe, silahkan di like, silahkan di komen. Kalau misalkan teman-teman ngerasa info ini perlu, teman-teman boleh komen di bawah. Nanti biar aku jawab semua pertanyaan teman-teman tentang dunia perdekavian. Oke, stay tune ya. Oke, langsung aja yang pertama. Mata kuliah pertama yang bakal aku bahas itu adalah gambar model. Nah, gambar model ini apa? Gambar model ini adalah kita tuh ngegambar tapi ada model di depannya. Nah, contohnya gimana? Aku nggak bisa ngeliatin contoh tugasnya karena kebetulan banget itu tuh lagi nggak ada gitu. Nah, tapi nanti aku akan usahain, aku bakal tanya sama teman-teman aku yang ada contoh tugasnya, karena contoh tugasku tuh pasti ketinggalan di Padang karena sekarang aku lagi nggak di Padang. Nah, jadi di gambar model itu nanti kita tuh menggambar, terus nanti di depan kita tuh ada model, kita perhatikan banget gitu kan modelnya, kita gambar set set set. Nah, di gambar model ini kita gunain teknik arsir gitu. Jadi waktu itu aku mengarsir dan itu tuh dibantu sama teman aku, karena waktu itu kayak masih bingung banget, masih semester 2 gitu kan, gimana sih ngarsir gitu kan. Nah, akhirnya aku dibantu sama teman aku, jadi itu dia ya, menggambar model. Dan nanti pas UAS kita itu bakal dikasih tugas juga, masih gambar model, itu gambar pepaya. Jadi misalkan gini, kita UAS nih hari ini, nah terus nanti kita disuruh gambar langsung, diwarnai langsung, hari itu juga dikumpul gitu. Itu tantangannya, tapi tenang aja, kalian bakal dibimbing kok sama dosennya, dan itu tuh keren banget. Dosennya tuh bener-bener ngebimbing, bener-bener diliatin kalau misalkan gambar kita ini kurang nih, ini kurang nih, ini kurang nih. Wah, dibantu banget sama dosennya. Aku pun ngerasa kayak gak nyangka gitu, karena kata juniorku yang BP 2018, gambarku itu ditampilin ke mereka, katanya gambarku loh, padahal aku tuh kayak ngerasanya gambar model tuh susah waktu itu, tapi ternyata bapaknya malah milih gambarku untuk ditampilin ke adik-adiknya. Jadi kalian pasti bisa, aku yakin. Oke, mata kuliah yang kedua itu namanya Trimatra, dan ini tuh merupakan kakaknya Dwi Matra. Saran aku teman-teman mesti bener-bener dengerin bahwasanya Trimatra ini adalah mata kuliah praktek yang memang membutuhkan fokus, konsentrasi, dan pembagian waktu yang tepat banget dari teman-teman. Karena kalau misalkan teman-teman salah ngebagi waktu, itu impactnya ya ke tugas teman-teman lah, pasti nilainya nanti jelek gitu. Tapi jangan salah ya teman-teman, dosen yang ini tuh emang langsung nilai kayak gitu. Nanti tugas kita tuh dikumpulin rame-rame, diliatin satu-satu, terus tuh dikasih nilai langsung gitu. Jadi teman-teman bisa lihat langsung nilai teman-teman. Tuh, mata kuliah yang bisa langsung lihat nilainya yang ini nih, Trimatra. Dan nanti aku bakal kasih tunjuk salah satu tugas aku di Trimatra, dan sekaligus foto aku gitu. Waktu itu aku masuk top 3. Jadi ibunya ini tipe kalau orang yang dia bakal ngebandingin gitu kan tugasnya, yang paling bagus top 3 teratas itu bakal dipajang di depan, dan kebetulan waktu itu punya aku masuk di top 3. Yeay. Jadi teman-teman tetap saksiin terus ya video ini sampai selesai, karena aku bakal bahas kupas tuntas seluruh mata kuliah yang ada di semester 2 anak DKV. Mata kuliah yang selanjutnya itu adalah tipografi. Nah, tipografi ini aku bener-bener ngerasa mata kuliah yang seru, dosennya asik. Dosennya 2, cewek 1, cowok 1. Dan waktu pertama kita buat tuh kita bikin manual dulu, gambar-gambarnya, terus setelah manual baru nanti kita masuk ke yang digital. Nanti aku bakal tunjukin contoh tugasnya, dan aku saranin teman-teman untuk seluruh tugas di DKV jangan pernah nunda-nunda tugas, jangan pernah bikin tugas tuh cuman semalam aja. Dan satu lagi ya, pesan dari aku, teman-teman mesti ingat bahwasanya kemungkinan besar teman-teman tuh nggak dapat dosen yang sama kayak aku, dan belum tentu juga mata kuliah kita bisa sama. Kalau misalkan kurikulum kita masih sama, kemungkinan besar mata kuliah kita sama. Tapi kalau misalkan kurikulum kita beda, kemungkinan juga mata kuliah yang teman-teman dapat tuh bakalan beda. Jadi untuk dosen-dosennya di semester 1 dan semester 2 teman-teman belum bisa milih, jadi ya dapat dari sistem. Tapi kalau misalkan udah semester 3 ke atas, teman-teman udah bisa milih-milih dosen kayak gitu. Aku saranin pilihlah yang terbaik dari yang terbaik, tapi semuanya terbaik. Lanjut ke mata kuliah berikutnya adalah proses komunikasi. Nah, di proses komunikasi ini mata kuliahnya teori. Waktu itu aku belajar dosennya ibu cewek gitu kan, cewek dosennya.
Dan waktu di mata kuliah ini tuh kita presentasi, dan aku saranin lagi ketika teman-teman presentasi silakan pahami materinya karena dia tentang proses komunikasi kan. Jadi proses komunikasi itu apa, komunikasi verbal gimana, komunikasi non verbal gimana, komunikasi visual itu gimana, kayak gitu, gimana caranya menyampaikan pesan biar orang ngerti apa yang kita sampaikan kayak gitu. Nah itu ada di pelajaran proses komunikasi. Dan saran aku lagi, tetap aja duduk di depan. Kenapa mesti duduk di depan? Kalau duduk di belakang kamu nanti nggak bakal ngerti gitu, kamu bakal fokus buat main handphone kan, sayang banget kan, apalagi ini teori. Jadi tetap aja pilih duduk di depan. Terus dari tadi mohon maaf banget ya, tadi di video sebelumnya itu dia mati, berapa kali mati juga nggak tahu kenapa, maaf ya. Mata kuliah selanjutnya itu adalah dasar-dasar filsafat. Oke, di dasar-dasar filsafat ini dosennya itu adalah dosen yang sangat-sangat disiplin, dan dosennya sama waktu dosen yang pengantar studi seni rupa. Ingat kan teman-teman? Itu aku bilang itu ada kuis. Nah, di mata kuliah ini juga bakal ada kuis. Selalu ada kuis di setiap pagi, dan silahkan persiapkan diri kalian malam-malam itu udah baca materinya, paham materinya, dan nanti kalau ditanya, itu tuh ditanyanya bukan berdasarkan siapa yang tahu ya, tapi berdasarkan absen. Misalkan nomor 1 nih kamu pasti langsung ditanyain gitu, misalkan filsafat itu apa, nah nanti kamu mesti jawab filsafat adalah berpikir secara mendalam sampai ke akar-akarnya gitu, biasanya kayak gitu. Dan gak nutup kemungkinan kamu bakal ditanya 2, 3, sampai 5 kali bahkan gitu. Nah tergantung bapaknya, kalau misalkan jawaban kamu kurang memuaskan menurut bapaknya, ya udah kamu bakal ditanya terus gitu. Nah itu dia untuk dasar-dasar filsafat. Dan di dasar-dasar filsafat ini selalu akan ada resum di dasar-dasar filsafat. Jadi saran aku, karena ini semester 3 ya, dan yang prakteknya juga lumayan banyak, jangan pernah nunda-nunda tugas teman-teman. Kalau misalkan ada tugas langsung kerjain gitu. Langsung kerjain bukan berarti nanti teman-teman tuh jadi kayak kebablasan atau gimana ya. Jadi maksud langsung kerjain tuh teman-teman tuh diangsur gitu tugasnya, jadi nggak mepet nanti pas misalkan besok nih mau dikumpul, malam ini baru mau dikerjain, ya kan sayang banget gitu kan. Kalau kayak gitu mah ya nilainya pasti juga jelek kayak gitu, karena kita bikinnya sistem kebut semalam. Jadi saran aku jangan bikin lagi hal-hal yang kayak gitu. Udah mahasiswa, pola belajarnya juga harus dirubah, jangan lagi kayak siswa dulu. Oke, next. Mata kuliah yang selanjutnya itu adalah ilmu budaya dasar. Nah, di mata kuliah ini aku saranin teman-teman juga tetap aja duduk di depan, karena waktu aku dulu, aku juga duduk di depan. Aku selalu duduk di depan karena aku nggak bisa duduk di belakang. Pertama, karena mata aku sakit. Kedua, aku pernah coba duduk di belakang, itu nomor 3. Itu serius, kita tuh nggak fokus ngeliat teman-teman kita, karena kan kamu duduk nomor 3 nih. Terus gara-gara kamu lihat teman-teman kamu main handphone, kamu jadi ikut-ikutan main handphone. Akhirnya kamu nggak fokus apa yang dosen bilang, sehingga pas UTS atau pas UAS kamu kesusahan. Apalagi kalau kamu tipe kalau orang yang malas nyatet, ya kan? Nah itu. Tapi kalau aku dulu waktu ilmu budaya dasar, apapun yang bapak itu bilang aku selalu catat, apapun yang dia tulis di papan tulis aku selalu catat, dan aku nggak pakai binder. Jadi aku bukan tipe kalau orang yang pakai binder, aku adalah tipe kalau orang yang selalu pakai buku di setiap mata kuliah. Jadi teman-teman bisa lihat buku-buku aku gitu kan, nanti akan aku tunjukin buku-buku aku gimana sih catatan-catatan aku. Emang aku bener-bener catatnya rapi-rapi supaya nanti pas ujian atau pas UTS atau UAS itu nanti enak bacanya. Dan bener aja buku aku tuh sering dipinjam sama teman-teman aku, di fotokopi, di foto buat mereka belajar. Tuh, itu belajar kan? Itu dia di ilmu budaya dasar. Terus di ilmu budaya dasar tuh kita bakal belajar tentang budaya gitu kan, budaya itu apa. Terus nanti banyak pakai logika sih, lebih asik menurut aku dibanding kita bener-bener textbook, mending pakai logika. Itu dia di ilmu budaya. Pendidikan kewarganegaraan. Nah waktu di pendidikan kewarganegaraan itu aku mata kuliah dapat dosennya itu cowok, dan ini tuh lumayan rumit banget waktu yang kuliah di pendidikan kewarganegaraan. Kenapa? Karena waktu aku dapat sama bapaknya ini, itu adalah tipikal dosen yang bener-bener kamu tuh mesti catat gitu. Setiap orang presentasi itu, serius beneran mesti dicatat. Ini MKU ya, mata kuliah umum, kamu mesti catat. Ya beneran nyatat, misalkan ada yang nanya nih, catat, jawabannya catat, kayak gitu, bener-bener nyatat. Dan poin-poin tertinggi kita tuh adalah pertama tuh ketika kita bertanya, ketika kita menjawab, ketika kita menambahkan nanti pas presentasi ya. Ini yang 3 ini terjadi ketika pas presentasi. Dan catatan kamu juga dinilai di akhir semester. Bayangin
Kalau misalkan kamu gak nyatat dari awal dan kamu mau nyatatnya cuman pas UAS aja, aku yakin kamu bakal kelabakan, dan dosen itu bakal tahu loh kalau kamu tuh nulisnya cuman sistem kebut semalam, SKS. Nah, bayangin. Jadi aku saranin kalau misalkan dosennya nyuruh catat setiap presentasi, ya udah catat aja gitu, nggak usah males gitu. Nah, kenapa? Karena nanti pas di akhir semester kamunya enak gitu, kamunya udah tinggal santai-santai. Beda sama teman kamu yang nggak nyatat. Ya teman kamu yang nggak nyatat ya resiko dia nyatatnya ya itu sistem kebut semalam. Kalau udah sistem kebut semalam pasti ketahuan sama dosen dan pasti nilainya juga rendah. Jadi aku saranin jangan ngelakuin hal-hal yang seperti itu. Oke, next mata kuliah selanjutnya itu adalah bahasa Indonesia. Ini juga mata kuliah umum MKU. Waktu itu aku dapat dosennya itu cewek, lumayan udah berumur juga. Dan waktu di dosen itu agak serem karena aku juga nggak terlalu kenal sama dosennya. Dosennya juga lumayan banyak tanya sama mahasiswanya dan itu bikin jantungku dak-dikduk. Dan aku saranin waktu itu aku nggak bisa duduk nomor 1 karena kalau duduk nomor 1 tuh beneran deket banget sama dosen kita tuh, kuliah tuh kayak gini gitu, sampai kayak gitu kalau ngeliat dosen. Jadinya aku nggak mau, jadi aku duduk nomor 2 stabil gitu kan, nggak terlalu dekat dan nggak terlalu jauh sama dosennya. Dosennya tuh suka banget nanya-nanya loh, misalnya jadi ini maksudnya apa, jadi menurut kamu ini nggak bisa ya, wah sampai kayak gitu banget. Kita tuh bener-bener kayak shock waktu dosennya tuh nanyain, serius aku tuh shock banget waktu dosennya tuh nanyain. Ya gimana kak, shock karena kita nggak terlalu paham kan. Dan sampai dosennya bilang gini, jadi buat kalian yang nganggap gampang pelajaran bahasa Indonesia, inilah bahasa Indonesia yang sebenarnya. Kayak gitu dosennya ngomong. Jadi bahasa Indonesia tuh gak gampang guys. Jadi kalian jangan pikir bahasa Indonesia itu gampang. Serius, susah banget. Apalagi sama ibu itu. Pokoknya gitulah. Tapi tetap tenang aja, kalian pasti bisa kok ngelaluinya. Karena belum tentu dosen kita sama gitu. Karena waktu dosen yang aku dapat tuh dosennya kayak gitu. Oke. Next, yang terakhir mata kuliah umum juga yang aku dapetin ketika aku semester 2 itu adalah bahasa Inggris. Nah, di bahasa Inggris ini guys, aku mau kasih tahu jujur sama kalian, waktu TS aku tidur. Aku tidur, bener-bener tidur karena aku nggak ngerti materinya apa. Loh, jadi aku nih nggak ngerti bahasa Inggris, bukan nggak ngerti bahasa Inggris. Cuman waktu itu anak DKV di kelasku nggak ada, jadi aku nggak tahu mau ngomong sama siapa. Aku diem, aku cuek, dingin, dan aku tidur. Itu kelasnya bener-bener dingin, dan tahu nggak, aku dapat nilai itu di bawah 5. Bayangin guys, di bawah 5. Tapi ada tapinya. Waktu UAS ibunya ngasih tugas bikin video. Bikin video guys, bikin video. Akhirnya aku bikin video dan nilaiku tertolong. Nilaiku nggak jelek waktu bahasa Inggris, standar lah, A. Nilaiku A. Walaupun waktu TS nilaiku jelek, tapi karena video nilaiku benar-benar terbantu. Aku suka banget. Memang missnya baik banget sih. Missnya juga baik kok. Ya maklumin karena kan kita dari luar jurusan yang terkait kan bahasa Inggris gitu. Jadi maklum aja sama missnya. Tapi karena ada UAS video, akhirnya nilai aku jadi naik. Oke, mungkin itu aja video dari aku, review dari aku seputar review semester 2-nya anak DKV UNP. Teman-teman boleh komen di bawah kalau misalkan teman-teman mau tanya mata kuliah teman-teman tuh gimana, atau mau nanya soal dosennya, atau mau nanya soal tugasnya, atau tentang mata kuliahnya, boleh komen di bawah, nanti bakal langsung aku jawab. Dan jangan lupa like, subscribe, comment, and share video ini. Kalau kamu ngerasa video ini sangat bermanfaat, kamu boleh sharing ke teman-teman kamu yang lain. Dan jangan lupa untuk selalu saksiin video-video aku berikutnya. Jangan pernah bosan karena aku bakal terus ngasih informasi-informasi menarik seputar dunia perkuliahan sama kalian. Oke, see you!